Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mendi SPH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, ada kesehatan, kekuatan, dan sukacita menjadi bagian kehidupan kita. Dan saat ini saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman. Mari kita siapkan hati pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk ada lagi dalam persekutuan di saat ini. Kami ada kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman. Maka dari itu Tuhan Yesus, urapi kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tergerak hati untuk fokus dalam mendengar, membaca firman-Mu. Dan firman itu benar-benar diam di dalam hati pikiran kami, dan boleh kami lakukan, kami wujud nyatakan dalam perbuatan kami setiap harinya. Tuhan Yesus berfirman, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-23, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-23 berkata demikian, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca, pendengar akan firman Tuhan, tapi haruslah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni lebih baik berterus terang. Saudara yang diberkati Tuhan, berterus terang artinya berkata jujur atau mengatakan secara terbuka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi apabila kita memberikan pendapat atau memberikan suatu saran kepada orang lain agar mereka harus jujur dan berterus terang, itu merupakan sesuatu yang gampang untuk kita ucapkan. Tetapi bila hal itu disarankan orang lain kepada kita, belum tentu kita mau untuk melakukan. Karena mudah berucap tapi sulit untuk dilakukan. Sebab memang perilaku jujur dan berterus terang adalah suatu perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan biasanya kesulitan berterus terang itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang takut orang lain merasa tersinggung, merasa marah. Ada juga yang enggan untuk melakukannya karena tidak mau mencampuri urusan orang lain. Dan juga ada yang acuh tak acuh, tidak peduli, cuek terhadap yang lain karena tidak mau direpotkan, juga tidak mau ribut dengan hal-hal yang bukan untuk kepentingannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, untuk berterus terang memang harus berlangsung dengan jujur dan terbuka serta apa adanya, tidak diada-adakan. Sebab bila tidak, pasti akan menimbulkan tekanan jiwa yang lama-kelamaan akan membawa kita pada suatu keadaan yang tidak nyaman, membawa kita pada keadaan yang stres, bahkan ada yang sampai berujung pada depresi atau gangguan jiwa yang begitu berat. Nah, karena itu ada teori yang mengatakan bahwa akan jauh lebih baik bila kita berterus terang terhadap suatu permasalahan, agar perasaan dan hati kita bisa lega, plong, atau terbebas dari beban pikiran dan perasaan yang menekan kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan saat ini menjadi perenungan kita memperlihatkan bagaimana sikap Yesus Kristus yang berterus terang terhadap sikap orang-orang yang pada hari terakhir akan meminta bagian dalam kerajaan sorga. Untuk apa yang pernah mereka lakukan.
Perkataan Yesus Kristus bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Itu merupakan seruan yang menunjuk pada suatu sikap yang bukan hanya tegas, tetapi juga jujur dan terbuka, di mana menyatakan ketidaktulusan orang yang mengatasnamakannya, melayani yang sebenarnya tidak berdasar pada kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak mengindahkan orang yang hanya mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan di saat ini, adalah kita belajar terbuka dan berterus terang terhadap berbagai hal, baik yang berhubungan dengan persoalan pribadi kita sendiri maupun terhadap persoalan-persoalan sesama kita. Namun berterus terang bukan berarti torang Carlota atau torang dikatakan bahwa torang itu banyak mulu, bulu mulu dan lain sebagainya, melainkan mengatakan apa adanya sehingga terhindarlah kita dari kehidupan yang selalu berdusta. Jadi firman Tuhan mengajak kepada kita berterus teranglah ketika kita memang merasa hal ini tidak baik, ketika hal ini tidak benar, maka kita harus berterus terang. Bahkan kita melihat contoh daripada Yesus Kristus yang mengatakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengindahkan kejahatan, sehingga dia menyampaikan bahwa dia tidak mengenal orang-orang yang berbuat jahat. Dia berterus terang, dia tidak memanipulasi siapapun hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan sampai kita demikian, hanya karena ingin menyenangkan orang lain dan kita memanipulasi apa yang seharusnya kita sampaikan, apa yang seharusnya kita berterus terang pada keadaannya. Berterus terang, berkata jujur, haruslah kita lakukan kalau itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan juga diada-adakan kebenarannya, karena Tuhan tidak mengindahkan sebuah kejahatan, sekecil apapun itu. Sekalipun itu terlihat baik, tapi kalau di balik itu ada kejahatan, Tuhan tidak pernah mengindahkan itu. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, penyala engkau. Ini memperlihatkan bahwa satu peringatan kepada kita. Maukah kita tidak diakui di hadapan Tuhan? Karena kita memanipulasi keadaan, karena kita tidak berterus terang, kita tidak berkata jujur sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu menjadi pilihan kita. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang berterus terang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat dan kita menerima pengakuan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga, melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami, tanggung jawab kami, bahkan peristirahatan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang terus mengingatkan kami agar supaya kami menjauhkan diri dari perbuatan jahat, sehingga Tuhan tidak mengenal kami, karena Tuhan tidak mengindahkan kejahatan. Tuhan mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebaikan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ajar-ajarlah kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, dan mampukan kami untuk hidup kudus juga di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minahasa, terlebih jemaat kami Maranatha Selatan. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, bahkan pula penatua diakin dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan pula komisi-komisi BIPRA bersama anggota komisi kerja, tim multimedia, jemaat yang ada, semua yang memberi di dalam kepelayanan di jemaat kami Maranatha Selatan diberkati Tuhan. Harapan kerinduan setiap jemaat diberkati Tuhan. Pergumulan, tantangan, ujian, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan dampingi mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka boleh melewati semuanya itu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus, ketika ada keterbatasan dalam kehidupan kami sebagai manusia, Tuhan yang akan terus menolong kami untuk memampukan melewati semuanya itu.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, berkati tim multimedia yang terus memberi diri dalam kepelayanan ini, sehingga kepelayanan yang mereka berikan ini melalui media digital ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan setiap tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh hidup penghidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat terus menerangi, menuntun setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, bahkan menguatkan juga saudara-saudara dimanapun saudara-saudara pergi dan berada. Dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Dan tentunya jangan lupa juga di-subscribe YouTube channel ini, sehingga semakin banyak orang yang terberkati lewat channel YouTube kami. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.